Hello guys, welcome back to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, aku mau ngeringkas alur dari sebuah film bergenre drama rilisan tahun 2014 berjudul Alex of Venice. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Alex yang bekerja sebagai pengacara. Alex sebenarnya adalah seorang wanita yang ulet dalam bekerja. Namun hal itu menyebabkan masalah baginya dan keluarganya. Mau tahu kisah lengkapnya? Kuy, disimak videonya sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut, aku ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi bila mana kalian belum menonton filmnya secara utuh, aku sarankan untuk kalian menontonnya. Karena bagaimanapun, menonton film secara utuh, kalian mungkin lebih bisa memahami alur ceritanya. Terus udah gitu, bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasinya. Biar tidak membuang waktu, marilah kita lanjut ke alurnya. Di awal film kita bakal diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Alex. Diceritakan di sini, Alex bekerja sebagai seorang pengacara. Dan kini, dia sedang menangani sebuah kasus yang menyangkut sebuah hotel dan ownernya yang dituduh telah mencemari lingkungan sekitarnya. Hari itu, terlihat Alex telah pulang dari tempat kerja, dan di sini kita bakal diperkenalkan dengan beberapa tokoh. Mulai dari Roger, ayah Alex, George, suami Alex, dan kini diceritakan bahwa mereka hendak bercerai. Dakota, putra Alex, dan Walt, tetangga mereka. Hari itu mereka terlihat makan bersama di halaman rumah. Malam harinya, George terlihat memarahi Roger karena dia tidak minum obat. Hal itu didengar oleh Alex. Alex lalu mencoba untuk menenangkan George. Mereka berdua berbicara di luar rumah. Suatu saat mereka berbicara, Alex mengatakan bahwa George harus datang ke pesta ayahnya karena dia akan memanggang steak. Perkataan Alex itu lalu membuat George tersinggung dan memutuskan menjauh dari Alex. Keesokan paginya, Alex terlihat bersiap untuk kerja dan mengantar Dakota ke sekolah. Alex juga meminta Roger untuk menjemput Dakota ke sekolah setelah Roger selesai audisi. Mereka pun berangkat. Singkat aja, Alex akhirnya sampai di pengadilan. Di sana, dia bertemu dengan lawannya yang bernama Evans. Your Honor, and again, I apologize for being late, but when this... Alex Vetter, this is my colleague Josh Williams. Hey man, nice meeting you. Di sekolah terlihat Dakota yang sedang menggambar seorang gadis yang dia sukai. Sementara itu di teater, Roger terlihat memulai audisi. Lanjut cerita, ketika Alex berada di kantornya, dia ditelepon oleh sekolah Dakota karena tidak ada yang menjemput Dakota sepulang sekolah. Dengan terpaksa, Alex menjemput Dakota ke sekolah, dan pulanglah dia ke rumah. But thank you so much. Okay. Bye. Bye. Sesampainya di rumah, Alex memarahi ayahnya karena dia lupa menjemput Dakota. Tetapi amarahnya mereda ketika dia mengetahui saudaranya Lily kembali ke rumah setelah mereka lama berpisah. Mereka terlihat bahagia karena berjumpa setelah lama tak bertemu. You have to pick up Dakota. I'm so sorry, Boo Dad. You look like a grown man. Come here. Give me a hug. Oh my God, what the fuck happened to him? Malam harinya, Lily dan Alex membicarakan pekerjaan mereka masing-masing. Dan mereka tidur bersama untuk mengenang masa kecil mereka. Keesokan harinya, Roger mengadakan pesta, dan dia mengundang kerabat mereka. Roger di sana terlihat mendapat telepon dari pihak audisi, dan mengatakan bahwa dia mendapat peran di teater. Hari itu terlihat Alex sangat kesal karena George tidak datang ke pesta ayahnya. Adegan berpindah ke keesokan harinya. Alex terlihat pergi mencari keberadaan George. Alex juga terlihat tidak bisa menghubungi George dengan ponselnya, karena ponsel George yang tidak aktif. Di sisi lain, terlihat Lily dan Dakota yang menghabiskan waktu bersama. Dan Lily melihat lukisan seorang gadis yang disukai Dakota. Di rumah Roger, dia didampingi Alex sedang menghafal naskah dramanya. Alex juga menanyakan maksud ayahnya memanggil Lily pulang. Dan Roger hanya menjawab bahwa menghabiskan waktu dengan keluarga adalah hal terbaik. Waktu kian berjalan.
Suatu hari, terlihat Alex pergi berkunjung ke sebuah rawa. Di sana, rekan Alex bernama Josh mendapati bahwa rawa itu sudah tercemar. Adegan lalu berpindah ke kantor Alex dan terlihat atasan mereka yang hendak mendiskusikan tentang kasus yang mereka dalami. Di malam harinya di hari itu, Roger sekeluarga dan Walt makan malam bersama. Beberapa saat kemudian, cookies yang mereka masak malah gosong karena Lily lupa untuk mengangkatnya dari oven. Setelah makan, Lily dan Alex terlihat saling mengobrol. Lily meminta agar Alex untuk mencari pacar. Lily kemudian meminta Alex untuk SMS ke Josh dan mengajaknya untuk minum bersama di sebuah bar. Lily juga meminjamkan Alex gaun seksinya. Tetapi Alex tidak mau melakukannya malam itu. Di pagi harinya, Roger ditemani Walt menghafal naskah dramanya. Tetapi di sini terlihat Roger pesimis untuk teater itu. Malam harinya, terlihat Alex dan Josh kerja hingga larut malam. Dan Josh menanyakan tujuan Alex meng-SMS dia semalam. Alex hanya menjawab bahwa dia hanya ingin membicarakan soal pekerjaan mereka. Alex kemudian mengajak Josh untuk minum wine bersama di rumahnya. Lalu Josh bertemu dengan Roger yang terlihat bingung mencari naskah dramanya yang hilang. This is my dad. Di sini Roger juga mengira bahwa Lily adalah istrinya. Di sini terlihat bahwa Roger mengalami gangguan ingatan. Malam itu terlihat Alex tidak bisa tidur. Alex lalu memutuskan untuk pergi ke bar, dan dia terlihat memakai gaun milik Lily. Sampailah Alex di sebuah bar. Di sini dia bertemu dengan lawannya di pengadilan, yaitu Evans. Evans di sana juga mentraktir Alex minum. Lanjut aja. Mereka akhirnya ngobrol dengan akrab, membicarakan tentang kasus yang mereka ingin menangkan satu sama lain. I don't build there, someone else. Oh, God, I hate that argument. I hate it. Okay, you hate this. Malam itu Alex juga diajak Evans untuk pergi ke hotel, dan mereka bermantap-mantapan kecil-kecilan di sana. Pagi harinya, Alex pulang ke rumah dengan keadaan yang kacau, dan dia mengatakan kepada Lily dan Dakota bahwa dirinya habis kerja lembur. Hari itu Lily mengajak Dakota untuk bersenang-senang di kota. Akibatnya, Dakota jadi bolos sekolah. Need to change. Well, first of all, Sementara itu di kantor, Alex dan teman-teman kerjanya terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka. Lalu Alex ditelepon oleh Evans yang hendak mengajaknya untuk makan siang. Hi. Hello. To know that You wanna have lunch? Mereka lalu terlihat pergi ke sebuah hotel dan rebahan bersama di kamar hotel itu. Bersantai bersama menikmati hari. Dan Alex menceritakan kehidupannya kepada Evans. he wasn't happy. Married in your 20s, sometimes you change and you don't change together. Mereka berdua terlihat semakin akrab satu sama lain. Alex lalu terlihat pulang ke rumah dengan wajah yang sumringah. Lalu di teater, diperlihatkan Roger dan rekan-rekannya latihan untuk pertunjukan mereka. Adegan kemudian berpindah ke rumah. Roger yang kesulitan untuk menghafal naskahnya terlihat depresi dan berusaha ditenangkan oleh Alex. Tetapi Roger menyuruh Alex untuk keluar dari kamarnya. Alex, Lily, dan Dakota lalu makan malam bersama. Selesai makan, Lily dan Alex membawakan makan malam kepada ayah mereka dan meminta Roger untuk memeriksakan diri ke dokter. Adegan lalu berpindah ke klinik. Roger mulai diperiksa menggunakan mesin MRI. Di adegan selanjutnya diperlihatkan di pengadilan, Alex dan rekan-rekannya gagal memenangkan kasus mereka, yang mengakibatkan ekosistem alam di Venice, California terancam rusak akibat pembangunan Hotel Evans. Congratulations, Frank. Alex terlihat sangat kecewa dan bersedih karena hal itu. Alex kemudian terlihat menangis sekencang-kencangnya di dalam mobilnya. Malam pun tiba. Untuk menghibur Alex, Lily mengajaknya pergi ke sebuah pesta.
Di pesta ini, mereka juga bertemu dengan Josh, dan mereka berpesta bersama. Josh kemudian menawari Alex dan Lily obat-obatan terlarang, dan Alex langsung meminumnya. Tetapi di tengah kegembiraan mereka, Alex mendapatkan telepon dari George yang mengatakan bahwa Dakota bolos sekolah dalam seminggu terakhir. Alex lalu menutup teleponnya dan dia langsung menghampiri Lily. Alex memarahi Lily karena Lily tidak pernah mengantar Dakota ke sekolah seminggu terakhir. Terjadilah keributan di antara mereka. Tell you anything. This isn't how the world works, Lily. You can't let my kid miss a week of school. Setelah itu, Lily pergi dari pesta. Sementara Alex, terlihat obat terlarang yang dia minum mulai bereaksi. Dan dia nge-fly di pesta itu sambil senyum-senyum sendiri. Selesai pesta, Alex meminta George untuk menjemputnya di tempat pesta karena dirinya tidak bisa pulang sendiri dan dia terlalu mabuk untuk mengemudi. Lalu diperlihatkan Alex yang sedang tersenyum sambil berbaring di tanah dan akhirnya dia didatangi oleh George yang kemudian langsung mengajaknya pergi ke rumahnya. Mereka pun tidur bersama malam itu. Pagi harinya, efek obat yang diminum oleh Alex mulai hilang, dan dia terbangun seperti biasa di pagi itu. Adegan berpindah ke rumah Roger, dan terlihat George yang pergi ke sana untuk menemui Dakota. Dakota dan George akhirnya kembali bertemu, dan mereka bermain bersama. George juga terlihat mengajak Dakota untuk makan bersama di sebuah restoran. Di adegan selanjutnya, terlihat Alex dan Lily yang sudah baikan. Really? Thank you. Di adegan selanjutnya juga diperlihatkan Dakota, George, dan Alex yang menghabiskan waktu bersama di kamar mereka. I love you. Di adegan selanjutnya juga diperlihatkan Walt, Lily, Dakota, dan juga Alex yang menonton pertunjukan teater Roger bersama-sama. Setelah pertunjukan selesai, Alex, Lily, Dakota, dan Walt menghampiri dan memberikan selamat kepada Roger karena dia telah menyelesaikan pertunjukan teaternya dengan sukses. Terakhir, diperlihatkan Alex yang mengajak Dakota untuk jalan bersama di kota dan menikmati es krim bersama. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu videoku kali ini tentang ringkasan alur cerita dari film Alex of Venice. Film ini meraih rating 5,8 di situs IMDb. Dari film ini ada sesuatu yang bisa kita teladani, yaitu sesibuk apapun kalian dengan pekerjaan, tetap aja kalian mesti membagi waktu dengan keluarga. Karena bagaimanapun, keluarga adalah yang utama dalam hidup kita. Oke lah, sedikit aja dari aku. Kalau teman-teman mau aku ngebahas film yang kalian penasaran alurnya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, oke? Terakhir dari aku Lex dari Bioskop ini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye!